Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran Bapak hari ini yaitu IPA. Kita akan memasuki materi baru yaitu tentang kerapatan zat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Nah, Bapak akan mengulang kembali apa itu perubahan fisika, apa itu perubahan kimia. Nah, sekarang perubahan fisika itu adalah perubahan atau peristiwa yang tidak dapat membentuk zat baru. Nah, yang maksudnya itu bagaimana? Maksudnya sifat dari zat itu tetap sama, baik dia sebelum dia berubah maupun setelahnya berubah. Oke, kemudian perubahan kimia. Perubahan kimia itu apa? Perubahan kimia adalah peristiwa yang dapat membentuk zat baru. Jadi sifat zatnya itu berbeda antara sifatnya sebelum melakukan perubahan dan juga setelah melakukan perubahan. Nah, contoh dari perubahan fisika yaitu seperti dari perubahan wujud zat, di mana menguap, mencair, membeku itu merupakan perubahan fisika. Mengapa? Karena zatnya dapat kembali ke bentuk semula, sifatnya tetap sama. Contoh es mencair dan lain-lain. Nah, salah satu dari perubahan fisika dalam kehidupan ini yaitu tentang apa? Tentang siklus air. Oke, kemudian perubahan kimia. Apa contoh perubahan kimia? Perubahan kimia itu seperti kertas dibakar. Kertas dibakar apa? Menjadi abu. Nah, abu merupakan zat yang dibentuk dari pembakaran kertas. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan masuk materi baru tentang kerapatan zat. Nah, sebelum kita memasuki materi ini, Bapak minta kalian amati gambar tersebut. Oke, kalian sudah melihat ini. Ada dua buah benda pada keadaan berbeda. Pada gambar pertama ini memperlihatkan sebuah batang kayu yang besar di daerah danau, kita anggap dia mengapung. Oke, dia mengapung di air. Sedangkan pada gambar kedua, sebuah batu yang ukurannya sangat kecil daripada kayu, itu dia tenggelam di air. Nah, kira-kira kenapa ya? Padahal massa antara dua benda ini berbeda, di mana massa kayu lebih besar daripada massa batu. Mengapa kayu bisa mengapung sedangkan batu tenggelam? Kalian tentu berpikir sebuah benda itu tenggelam karena berat atau karena apa? Nah, dari gambar ini Bapak minta kalian rumuskan permasalahan yang muncul. Tadi sudah Bapak contohkan mengapa kedua benda ini menunjukkan karakteristik yang berbeda ketika di air, di mana kayu mengapung, batu tenggelam. Padahal benda-benda ini di mana kayu lebih besar masanya daripada batu, tapi mengapa dia bisa mengapung daripada batu? Nah, pada pelajaran hari ini kita akan menemukan alasan di balik fenomena ini dapat terjadi atau peristiwa ini dapat terjadi. Mengapa? Harapannya kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Sudah tergambarkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang di mana kalian dapat menentukan massa jenis suatu benda padat. Benda yang padat yang memiliki volume dan massa. Kemudian mendeskripsikan pengaruh perbedaan kerapatan zat pada peristiwa mengapung dan juga tenggelam. Kemudian kalian dapat membandingkan kerapatan zat cair berdasarkan percobaan atau gambar lapisan cairan-cairan yang dicampur. Oke, kita akan masuk. Apa itu massa jenis zat? Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Artinya, semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Nah, massa jenis ini termasuk besaran turunan. Mengapa? Karena massa jenis bergantung pada massa dan volume benda. Sehingga massa jenis itu dapat dinyatakan dalam perbandingan antara massa dan juga volume. Nah, di mana rho ini dibaca rho, kemudian simbol dan merupakan simbol dari massa jenis. Sedangkan M ini merupakan massa, satuannya kilogram. Kemudian volume
itu satuan merupakan volume, simbolnya V, satuannya adalah meter per meter kubik. Nah, jadi satuan dari massa jenis yaitu kilogram per meter kubik. Oke, langsung aja ya Bapak kasih contoh. Contoh soal tentang massa jenis pada balok, sebuah balok. Ini kita anggap ini balok kayu ya. Walaupun warna biru kita anggap balok kayu. Tentukanlah massa jenis dari objek berikut ini yang memiliki massa 120 gram, di mana dia memiliki panjang dan lebar tinggi yang berbeda. Oke, ini pertama yang harus kalian lakukan yaitu mencari sebuah volume benda ini. Bagaimana mencari volume balok? Tinggal kita kalikan setiap sisi-sisinya. Jadi 6 dikali 4 dikali 5 dapatlah 120 cm kubik. Nah, setelah dapat volumenya, kita masukkan ke rumus Rho sama dengan M per V. M-nya berapa? 120 gram per 120 cm kubik. Jadi diperolehlah 1 gram per cm kubik. Nah, jadi pada soal ini masih mudah ya, karena sebuah balok ini kita dapat tentukan volumenya. Kita dapat hitung volumenya dengan mengukur ukuran panjang, tinggi, lebar. Nah, bagaimana tadi seperti batu tadi? Seperti batu, kita nggak bisa mengukur volumenya dengan mengukur penggunaan penggaris. Bagaimana caranya? Nah, ada dua cara untuk mengukur volumenya. Nah, kita menggunakan dua cara ini. Yang pertama yaitu jika sebuah batu kita ingin mengukur volumenya, kita menggunakan cara pertama ini. Bagaimana? Kita mencelupkan batu ke dalam sebuah gelas yang memiliki corong ini. Kemudian air yang tumpah dari gelas ini ke gelas ukur, itu hasil yang sebanyak air tumpah itu merupakan volume dari batu itu. Jadi banyaknya air yang tumpah dari gelas ukur ini merupakan volume dari batu itu. Oke, bisa dipahami. Kemudian cara yang kedua bagaimana? Cara kedua cukup gampang lagi. Dimana kalian menggunakan gelas ukur yang cukup panjang. Kemudian kalian isi air misalkan ini sekitar 50. Kemudian kalian masukkan batu, dia naik menjadi 70. Berarti besar volume batu itu adalah selisih ketinggian air dari yang akhir dan juga awal. Nah, untuk mengukur volume batu yang masih kita bisa ukur dengan gelas ini lebih simpel ya. Yang kedua lebih simpel menggunakannya dibandingkan yang pertama. Tapi yang pertama ini lebih efektif untuk mengukur batu yang lebih besar dari sebelumnya gitu. Tapi untuk kedua cara ini bisa digunakan untuk mengukur volume batu. Mana yang kalian suka untuk lakukan nanti. Oke. Nah, kita masuk pada beberapa massa jenis zat yang Bapak tampilkan, yaitu dimana massa jenis benda yang ada di sekitar kita itu memiliki massa jenis yang berbeda-beda, besarnya berbeda-beda. Contoh lah di kehidupan kita itu air laut dan juga air tawar itu memiliki massa jenis yang berbeda. Jadi tentu akan memiliki sifat yang berbeda juga ketika dicampurkan. Nah, ini Bapak tampilkan beberapa massa jenis di mana platina memiliki massa yang terbesar 21,5 gram dan yang paling terkecil adalah massa jenis karbon dioksida. Oke. Ini sudah bisa kalian lihat. Bapak lanjutkan. Nah, bagaimana suatu benda bisa mengapung dan tenggelam? Sekarang Bapak tampilkan ini. Bagaimana massa benda dapat mengapung dan juga tenggelam. Pada gambar pertama, itu kita lihat benda itu mengapung. Syarat benda mengapung itu massa jenis benda lebih kecil dibandingkan massa jenis zat cair. Kemudian
syarat benda tenggelam atau ini pada gambar kedua itu benda melayang apabila massa jenisnya sama dengan massa jenis air. Kemudian benda dapat dikatakan tenggelam apabila massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air. Pasti terlintas di pikiran kalian kenapa? Nah, ini berkaitan dengan materi-materi sebelumnya. Kita sudah belajar tentang partikel pada zat padat dan zat cair. Jadi ini berkaitan dengan materi sebelumnya. Nah, untuk membuktikan bahwa benda ini dapat mengapung, tenggelam, kalian nanti akan melakukan eksperimen mandiri yang akan kalian lakukan atau eksperimen secara berkelompok menggunakan alat-alat sederhana ya, untuk membuktikan apakah benar massa jenis suatu benda lebih kecil itu menyebabkan mengapung. Kemudian apa benar massa jenis yang besar daripada massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air itu menyebabkan tenggelam. Nah, itu akan kalian temukan sendiri setelah akhir video ya. Nah, oke. Sekarang mengapung dan tenggelam pada campuran. Nah, ini berlaku juga untuk campuran, di mana massa jenis yang lebih kecil akan berada di atas. Oke, massa jenis yang kecil akan berada di atas, sedangkan massa jenis yang lebih besar akan berada di bawah. Nah, pada gambar ini merupakan gambar larutan yang beberapa larutan yang dicampurkan. Jadi, larutan yang paling atas memiliki massa jenis lebih kecil daripada larutan-larutan yang berada di bawahnya sampai ke dasar. Semakin ke bawah, massa jenisnya semakin besar. Oke, sudah bisa paham? Bisa untuk eksperimen ini bisa kalian cobakan juga. Dimana kalian pernah melihat minyak goreng dan juga air ketika dicampurkan. Nah, minyak goreng itu akan berada di atas pada air. Artinya minyak goreng memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan massa jenis air. Oke, Bapak rasa itu merupakan gambaran materi pada pelajaran hari ini. Nah, untuk pemahaman kalian yang lebih mendalam, Bapak meminta kalian melakukan sebuah percobaan sederhana yang mana kalian akan membuktikan apakah benda tersebut benar adanya ketika dia mengapung massa jenisnya lebih kecil dibandingkan massa jenis zat cair. Kemudian apa benar ketika dia tenggelam massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis zat cair. Nah, untuk melakukannya kalian bisa men-scan LKPD eksperimen ini, kemudian melakukannya secara mandiri atau berkelompok. Selanjutnya LKPD-nya ini kalian scan-nya, template-nya kalian bisa ketik di dalamnya. Kemudian LKPD-nya setelah itu kalian download, kalian kirim melalui scan ini. Oke, kalian kirim. Nah, Bapak rasa cukup pada pelajaran hari ini. Semoga eksperimen ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga eksperimen ini mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, terlebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.